Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup kita itu luar biasa. Hari ini saya ingin berbicara tentang panggilan hidup. Kita semua mempunyai panggilan hidup. Namun ada yang merasa sudah menemukan, ada yang masih terus mencari. Dan seringkali juga ada berbagai macam pandangan tentang panggilan hidup. Ada yang merasa panggilan hidup itu mirip dengan pekerjaan. Panggilan menjadi seorang guru, panggilan menjadi seorang dokter, panggilan menjadi seorang petani, panggilan menjadi seorang inspirator, macam-macam. Dan karena itu ada orang yang terus mencari, dan ada orang yang terus merasa bahwa sudah menemukan, dan kemudian menikmati dan mensyukurinya. Sebetulnya panggilan yang mirip dengan jabatan tidak salah. Namun, seringkali tidak sepenuhnya tepat. Panggilan untuk menjadi dokter misalnya. Bisa saja dia menjadi dokter, tetapi ada batas waktunya. Panggilan menjadi guru sama, ada batas waktunya. Panggilan menjadi pejabat, ada batas waktunya. Lalu panggilan itu sebetulnya yang sungguh-sungguh bisa berlaku untuk setiap orang dan berlaku sepanjang masa itu apa? Sebetulnya kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi yang penuh kasih. Karena memang kita adalah pribadi-pribadi yang dari awal diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan kita semua dipanggil supaya kita menjadi wajah Allah, wajah kemuliaan Tuhan, sesuai dengan versi kita masing-masing. Karena itu, sebetulnya panggilan itu lebih pada fokus pribadi, yaitu mengembangkan kualitas-kualitas dalam pribadi kita untuk menjadi semakin mampu mengasihi. Karena kita diciptakan sebagai kasih yang merupakan gambaran dari Tuhan sendiri. Maka tidak ada setiap orang yang menemukan panggilan dan kemudian merasa sudah selesai. Saya sebagai dokter, saya sebagai guru, saya sudah dipanggil lalu selesai. Itu sebetulnya adalah sebuah kisah tentang kita. Panggilan yang sebenarnya tetap menjadi perwujudan wajah Allah. Kalau jadi guru, bisa menampilkan wajah Allah sebagai guru. Guru yang membuka wawasan, guru yang mengayomi, guru yang memberi kesempatan untuk bertumbuh pada siswanya, pada murid-muridnya. Demikian halnya juga dengan dokter. Dokter adalah panggilan antara. Tetapi sebagai dokter pun terpanggil untuk bisa mewujudkan wajah Allah. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menemani, Tuhan yang membesarkan hati melalui karyanya sebagai dokter. Juga karya panggilan-panggilan yang lain. Tetapi ujungnya sama. Kita semua menjadi apapun, kita diminta untuk sungguh-sungguh bisa menghadirkan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita masing-masing. Dan sebetulnya jalannya tidak sulit, yaitu mengembangkan cinta yang ada di dalam diri kita. Kita dengan terus bertumbuh dalam kasih, kita sebetulnya sudah memenuhi panggilan kita masing-masing. Itu juga berarti kita menjadi semakin mirip dengan Tuhan yang adalah kasih. Dan ada contoh yang sangat baik dalam hal panggilan ini,
yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi kita harus menjadi kehidupan itu sendiri. Kita harus menjadi kebenaran itu sendiri. Kebenaran dan kehidupan itu kelihatan dalam diri Yesus. Yaitu kita itu benar ketika kita mewujudkan cinta kasih dalam hidup kita. Bukan saja apa yang kita lakukan, bukan saja apa yang kita katakan, tetapi siapa diri kita. Kalau kita semakin menjadi kasih, kita memenuhi panggilan hidup kita. Kalau kita menjadi kebenaran, kita memenuhi panggilan kita. Akhirnya, kita kemudian menjadi seperti Kristus sendiri. Sehingga kita bisa seperti Rasul Paulus mengatakan, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, melainkan Kristus." Ketika kita menempuh kebenaran, mengutamakan cinta kasih, dan mengutamakan kehidupan, kita kemudian menjadi serupa dengan Tuhan sendiri. Jalannya justru dengan menyangkal diri, menyangkal ego, menjadi semakin tidak egois. Karena lawan cinta bukan benci, tapi egoisme. Makin tidak egois berarti makin mencintai. Dan karena itu kita diminta menyangkal diri, menjadi semakin tidak egois. Hidup terbuka untuk hadir bagi setiap orang. Maka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dilukiskan bahwa kasih itu adalah kehadiran. Hadir dengan keterbukaan. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. I am here for you. Pada waktu itulah kemudian kita bisa sungguh-sungguh hadir sebagai kasih sendiri. Dan pada waktu itu juga kita menjadi makin mirip dengan Tuhan Yesus. Mewujudkan kasih Allah melalui seluruh hidup kita. Bukan memperbaiki kata-kata atau tindakan, tetapi memperbaiki siapa diri kita. Kalau kita ini adalah kasih, kalau kita ini adalah Roh Kudus yang menjiwai kita, maka yang kita lakukan, yang kita katakan, mencerminkan siapa diri kita itu. Maka mari kita terus-menerus menyelaraskan hidup kita dengan hidup Tuhan sendiri. Jalannya sudah jelas, yaitu menyangkal diri, yaitu memikul salib setiap hari, dan mengikuti Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Tuhan sendiri. Sehingga ketika orang melihat kita, melihat kasih, mendengar kita, mendengar kasih. Ketika orang bersama kita, ia bersama dengan Sang Kasih sendiri. Jadi panggilan kita adalah menjadikan diri kita sebuah ungkapan kasih Allah sendiri. Dan sebetulnya kita sudah sejak semula adalah kasih itu. Namun seringkali kita tidak menyadarinya. Maka langkah yang penting adalah sadar bahwa kita adalah kasih sejak diciptakan sampai selama-lamanya. Dan ketika kita menyadarinya, maka kemudian yang terungkap lewat kata-kata maupun perbuatan mencerminkan kasih itu. Itulah panggilan kita. Maka mari, saudara-saudari terkasih, kita jangan pernah menyerah untuk menyadari bahwa kita ini kasih, kita ini damai. Sehingga ketika kita hadir sepenuhnya sebagai perwujudan kasih itu. Kita semua mempunyai panggilan yang sama, apapun status dan jabatan kita. Yang penting, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan kasih serta kedamaian bisa dirasakan oleh semakin banyak orang. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.